Dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin, ya. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh, ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar menjelang maghrib, itu mulai dingin, ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah salat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya, cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main, ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan, oh kalau begitu saya sholat subuh aja sama sholat asar kan, kan pasti masuk surga. Nah itu nggak tepat, tidak tepat. Maksudnya begini, maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau matahari terbit itu kapan? Pagi kan, mulai dari subuh cahayanya terpancar kan, ya, mulai dia naik sampai dia terbit. Nah, kalau terbenam kapan? Mulai menjelang asar sampai maghrib kan. Dulu orang-orang Majusi itu kalau ingin beraktivitas, dia mulai memasrahkan, minta, bertawakal pada Tuhannya, benda-benda langit khususnya matahari. Di sebelum terbit mereka sudah menghadap ke matahari. Ya, subuh sudah minta kepada benda, mohon ditunjukkan, dimudahkan dan sebagainya. Begitu tenggelam, minta lagi supaya diberikan keberkahan. Maksud hadis ini bukan sekedar sholat, tapi orang-orang Islam itu bedanya dengan non-Muslim. Sebelum beraktivitas, saya ulang, sebelum beraktivitas, maka dia menghadap Tuhannya, bukan benda, bukan macam-macam. Jadi orang Islam itu kerjanya bukan motif karena benda, bukan mengagungkan karena jabatan, bukan karena penghasilan, tapi dia berangkat menghadap kepada Allah, meminta kemudahan dalam pekerjaannya. Karena itu kenapa disebut salat subuh? Ini yang belum saya jelaskan. Satu fajar, kedua apa? Subuh. Kenapa disebut dengan subuh? Subuh itu dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Memiliki dua arti, as-subhu. Pertama, rencana yang sudah disiapkan, ya, rencana yang matang yang sudah disiapkan. Ya. Karena itu kalau sudah punya rencana disebut dengan asbah. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Punya rencana apa? Ya, gambaran apa? Salatnya disebut dengan salat subuh, seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf, bedanya muslim dengan non-muslim itu, saat dia bangun dari tidurnya, menghadap Allah, bertawakal, minta petunjuk, dia pun sudah siap dengan rencana-rencana aktivitas yang akan dijalani di hari itu. Di setiap muslim itu, maafkan, setiap muslim kalau sudah bangun dari tidurnya, salat subuh, bukan sekedar salat, seakan-akan sudah siap rencana, sudah punya planning. Jam 7 saya ada di mana? Jam 8 saya kerjakan apa? Jam 12 saya berada di tempat apa? Terus punya rencana dalam seharinya. Ya. Itu tidak tepat kalau ada orang Islam beraktivitas nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Pak, nanti jam 10 ada di mana ya? Oh, saya kurang tahu ya, nanti coba saya pikirkan dulu. Repot itu. 10 mau mikir, susah. Maka subuh. Pertama. Jadi Anda fajar menghadap Allah, rencana sudah siap, seakan-akan begini urutannya. Anda siapkan rencana, ini pekerjaan saya. Sebelum Anda kerjakan, bawa kepada Allah. Ya, dalam sholat, mohonkan, diberikan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan. Minta. Orang Majusi minta kepada benda, pada matahari, Anda minta kepada pencipta matahari. Ya. Orang minta kepada benda, ya, bisa. Sekarang tidak pada matahari, ada pada patung, pada hewan, pada macam-macam. Kita minta pada pencipta seluruhnya, minta kemudahan. Ya. Makanya sunnahnya dari Nabi, para sahabat dan sebagainya, nanti kita akan lihat, selesai sholat subuh, itu tidak langsung berangkat. Ada yang zikir dulu, ada yang nunggu bahkan sampai syuruk, macam-macam. Ya, Masya Allah. Yang kedua, subuh artinya gerakan pertama yang dilakukan. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir lah, awal. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir, awal. As-subhu. Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika matahari mulai bernafas. Nafas itu maksudnya redup, ini bahasa kiasan, ya. Redup mulai tarik. Di matahari seakan-akan istirahat, malam
lalu mulai menarik, bernapas, mengeluarkan sinarnya, subuh. Ya. Ada pesan di sini, maaf, ada pesan. Orang-orang Islam tuh bedanya dengan non-Muslim. Begitu bangun dari tidurnya, rencana siap dan jadilah orang yang pionir mengerjakan kebaikan pertama kali. Jangan keduluan. Ya. Ada taklim, cepat datang di awal. Ya. Ada peluang, cepat kejar. Pekerjaan yang baik, cepat kejar. Lakukan, datang di awal. Orang-orang yang selalu datang lebih dini itu cepat mendapat kebaikan dengan yang terlambat. Ya. Ini pesannya. Awas, hati-hati, sholat subuhnya rajin, tapi kalau lihat peluang selalu terlambat. Itu bukan aplikatif subuh itu. Ya. Subuhnya nggak pernah ketinggalan, tapi kerjanya terlambat. Ya. Ya. Dapat proyek yang bagus terlambat. Ya. Pekerjaan selalu tertunda. Nah, itu bukan subuh namanya. Jadi kita sudah punya rencana, siapkan, minta kemudahan pada Allah dan datang lebih awal. Datang lebih awal. Ya. Itu poinnya. Nah, orang-orang yang menjaga itu, jadi berangkat minta kepada Allah kemudahan, pulang pas asar kan rata-rata. Anda kalau pulang kerja jam berapa? Jam 4, jam 5 kan asar itu. Asar. Maka dia kembali menunaikan salat asar, menghadap kepada Allah, menyerahkan semua ikhtiarnya. Non-Muslim datang menyerahkan kepada apa yang dia sembah. Ada yang menyembah matahari, dia menghadap pada matahari. Anda kembali kepada Allah. Makanya pada para ayah, saya agak cerewet di sini. Mohon maaf Pak ya. Mohon sebesar-besarnya. Kalau tempat tinggal Anda dekat dengan masjid, usahakan sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid. Selesai kerja. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian Anda mohonkan kepada Allah, sampaikan, ya Allah, hamba telah berikhtiar. Engkau berikan nikmat tangan, hamba kerjakan pada yang halal. Engkau berikan nikmat kaki, hamba langkahkan pada yang halal. Semua hamba kerjakan karenamu ya Rabbal Alamin. Kalau dengan semua ini engkau bisa mudahkan hidup kami ya Allah, maka mohon turunkan rezeki yang halal. Berikan keberkahan, minta. Yang di rumah gak usah tahu. Dan gak usah SMS dulu, mah papa mau ke masjid dulu ya. Gak usah. Karena anak harus bikin status lagi, sedang di masjid misalnya. Repot itu. Gak usah. Minta ya. Itu begitu turun ke enak itu. Gak percaya silahkan Pak, minimal hati kita tenang. Ya. Itu mengurangi kegelisahan. Begitu Anda masuk masjid, beda. Masjid dengan rumah lain beda. Ya. Anda pulang dari kantor, masuk ke rumah bisa gelisah, masuk masjid tidak. Begitu sholat, tenang. Jadi saat ke rumah itu suasananya suasana tenang, nggak banyak masalah gitu. Ya. Dan di rumah pun enak menantinya. Wah, Anda jangan bayangkan, saya kalau pulang ke rumah itu, masya Allah, jangankan istri saya, anak saya yang baru 2 tahun, ternyata sudah nunggu Pak. Ya, saya berikan kepada Anda 15 jam dalam sehari, 15 jam. Ya, Masya Allah. Saya punya waktu 9 jam. Saya tidur 3-4 jam. Selebihnya saya bagi. Saya jawab pertanyaan orang dari luar. 2 jam lagi saya koreksi diri. Kita tobat, kita lihat. Ada nggak yang disampaikan belum kita amalkan. Lalu kita catat, pelan-pelan kita tangisi diri kita. 2 jam saya berikan untuk anak saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya datang, tidak ada yang membukakan pintu. Nggak boleh semua, kecuali anak kami. Ditunggu, dibuka. Apa yang terjadi begitu dibuka? Buya, dia tidak akan panggil ustadz, bukan panggil apapun. Dia hanya panggil ayah saya yang datang. Dia peluk. Kalau dulu bawa bola, itu ditunggu itu. Ya, saya biasa pulang malam, dia rubah kebiasaannya. Siang-siang dia tidur panjang, malam dia tunggu bangun. Begitu saya datang jam 9, setengah 10 sudah dibuka. Ya, main bola yuk katanya. Itu nunggu-nunggu, Anda bayangkan 8 jam. Sekarang lain. Uminya yang ceritakan. Buyanya kerja gini, ngajar macam-macam. Masya Allah. Begitu pulang sekarang lain. Buya, ditarik. Ya sini. Makan dulu biar sehat katanya. Selesai kita dibawa lagi ke kamar. Ya sini, berbaring, kakak pijitin. Lalu mulai naik ke kaki, dia pijitin, dia angkat. Sudah selesai, ya Buya bobo dan besoknya istirahat katanya sehat. Baru saya cium, baru anak itu tidur. Nunggu Pak, nunggu. Kadang-kadang Anda punya anak, punya keluarga, ada istri, dia sudah nunggu di rumah 8 jam lebih bahkan untuk bercerita sesuatu, menyampaikan satu pesan. Anda pulang dengan kesibukan, begitu mau disampaikan Anda katakan, nah udah nanti aja, itu gampang. Itu sakitnya di mana itu? Luar biasa itu, tunggu-tunggu. Insya Allah. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Kadang-kadang kita menganggap ringan, padahal itu kunci kebahagiaan. Saat Anda, istri Anda, anak Anda menangis di rumah, minta kemudahan, barangkali itu yang memudahkan proyek Anda. Ya, Masya Allah. Itu pulang ke rumah, Nabi aja, Nabi yang paling soleh, manusia paling takwa, pernah disebutkan di dalam Al-Bukhari, itu begitu pulang Aisyah nunggu cerita, kurang lebih sampai 2 jam, didengerin aja oleh Nabi begini. Sampai selesai. Sampai selesai. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Begitu pulang sampai ke rumah mau cerita, baru 1 menit aja udah dipotong. Gak usah lah, nanti aja gampang. Papa lagi sibuk. Ah, sibuk. Anda itu jadi pekerja di luar rumah, sampai rumah jadi ayah. Sudah selesai jadi suami, selesai.
Ya di luar Anda pekerja kantoran, ya di kantor selesai. Begitu ke rumah, sudah jadi orang rumah. Ya keluar dari rumah, sampai kantor jadi orang kantor. Jadi jangan ditukar. Nah, Nabi mengajarkan, sahabat mempraktekkan, sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid, tenangkan diri kita. Itu begitu pulang ke rumah enak gitu ya. Senyumnya nyaman. Ibu juga bantu, Bu. Ya, hilangkan kegelisahannya. Oh, jangan baru datang sudah beban dikeluarkan. Pak, tadi anak kita begini, baru datang. Tunggu dulu. Ya. Makanya istri Nabi itu kenapa? Kenapa diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri? Saya sering katakan, itu Masya Allah, semua istri Rasulullah itu mewakili karakter seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Mewakili. Ya. Ibu bisa temukan kira-kira mirip siapa ibu itu bisa lihat. Ya. Ada yang seperti Khadijah, Aisyah, ya, Ummi Kulthum, Zainab, macam-macam. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Pak. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah itu semuanya berubah. Cemburunya pada ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya belum, itu cemburu. Perhitungannya pada ibadah. Tadinya uang belanja. Setelah dididik oleh Nabi, bagaimana satu kurma bisa jadi ibadah. Satu kurma bisa jadi ibadah. Bayangkan. Belajar dari situ, Bu. Kalau bisa seperti Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, Masya Allah. Nabi sedang capek-capeknya turun dari Gua Hira. Wahyu belum turun. Di jalan ada yang manggil Muhammad, Muhammad. Siang bolong. Dari kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Ke atas ada makhluk seperti sedang duduk pakai jubah putih, rambutnya gondrong. Gak usah jauh-jauh lah ya. Pak Abdul Basit ini pulang dari sini siang-siang sendirian. Jam 2 ada yang manggil Pak Basit, Pak Basit. Depan gak ada orang, belakang kosong, kanan kiri kosong. Lihat ke atas, baju putih, rambut gondrong seperti duduk. Gimana responnya? Itu yang mematikan juga bisa lari itu. Ya. Makanya bahasa nabinya faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ro'iba itu artinya bulu kuduknya naik. Takut. Tapi Masya Allah, begitu sampai ke rumah, dibuka pintu oleh Khadijah. Dibuka pintu, melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang. Setengahnya. Dituntun tangannya, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Dengan tenang diselimuti. Istrinya langsung mengatakan, perhatikan kalimatnya, duhai suamiku sayang, kamu itu orang baik, tidak punya musuh, selalu menyandung silaturahim. Yakinkan pada dirimu, saya itu selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah, hilang itu. Tenang, dengar kalimatnya aja. Tiba-tiba turun wahyu, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Ibu sudah sampai mana itu? Ya, kalau ibu sudah mirip-mirip Khadijah, suami pulang lihat ibu sudah tenang, itu Khadijah itu ya. Tapi kalau lihat ibu jadi pesimis situasinya, itu bermasalah ya. Apalagi yang pulangnya telat, tunda-tunda gitu ya. Itu berarti ibu yang pikirkan, silahkan ya. Baik. Yang terakhir, saya tutup dulu di sini terus kita jawab beberapa pertanyaan ya. Yang terakhir, keutamaan salat. Kita belum mulai salatnya ini, baru keutamaannya saja ya. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan, sudah tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah, ya, berat jadi ringan, segala terbuka, rezeki datang. Itu fi zimmatillah. Tapi kok Ustaz banyak yang sholat subuh, tapi kok nggak dapat juga jaminannya? Ya, susah tetap susah, rezeki terhambat. Apa yang salah? Nanti kita pelajari cara sholatnya Nabi. Jangan-jangan rajin tiap waktu datang, tapi cara sholatnya salah. Kan nggak dapat juga. Tapi hadisnya nanti kita teruskan. Kalau ada yang sudah dijamin oleh Allah mendapat kebaikan, lalu tidak digunakan kebaikan itu, Allah akan tuntut itu. Akan dituntut. Ya, misal, saya berikan Anda mobil. Ya, Anda terima. Saya katakan, saya jamin ini mobil, silahkan pakai saja. Bensinnya saya yang isi semuanya, silahkan. Begitu ada aktivitas, gunakan. Mau ta'lim, mau sholat, mau ke kantor, pakai. Ya. Terus saya sudah berikan, tapi Anda nggak pakai. Bagaimana perasaan saya? Ya, kecewa. Padahal Anda minta sebelumnya. Ya, perhatikan. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Ya, maka jangan sesekali nanti kalau Anda sudah diberikan jaminan, Anda kan tadi ingin mudah, ingin nyaman,
dapat segala kenikmatan, sekarang diberikan jaminannya oleh Allah, dikasih. Lalu Anda tidak ambil itu, Anda tinggalkan salatnya, Anda abaikan salatnya, maka perhatikan bahasanya. Fala yaqulubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sesekali kalian setelah diberikan jaminan oleh Allah, kata Nabi, dituntut itu oleh Allah. Kamu kan minta hidupnya mudah, gampang, nyaman, rezeki mengalir. Sekarang saya berikan lewat salat subuh. Kenapa nggak kamu ambil? Kira-kira gitulah bahasanya. Ya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in. Perhatikan. Kalau Allah sudah menuntut nanti tentang jaminan yang sudah diberikan, yudrik, kita tidak akan bisa lari dan mengelak, ditemukan dimanapun. Silakan mau sembunyi kemanapun, tidak. Nah nanti thumma yakubbuhu ala wajhi fin nari jahannam. Orang yang sudah minta diberikan tapi menolak, nanti diabaikan itu maaf ya, maaf, bahasa hadisnya itu yakubbuhu ala wajhi. Yakubbu ala wajhi itu begini, digenggam wajahnya begini, ditarik ke neraka jahannam. Yang paling standar itu An-Nisa 56, yang paling standar siksaan di neraka, cara ngambilnya, innalladzina kafaru biayatina saufan nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami, yang ingkar, menolak, mempermainkan, meninggalkan, itu cara masuk nerakanya nusli. Nusli itu diambil ubun-ubunnya begini, dicelupkan. Ya. Pernah bikin tes celup? Nah, seperti itulah. Ya. Kullama nadijat juluduhum, dicelupkan begini, hancur semuanya kulitnya, hancur semua. Badalnahum juludan ghairaha, ditarik lagi begini, sembuh lagi. Ya. Ada malaikat yang tugasnya celupin, angkat, gitu. Ya. Dicelup, hancur, diangkat, sembuh. Itu informasi saja dari sekarang, ya, informasi saja. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi tolong, ini sekedar informasi yang paling ringan. Masuk 1 detik begini, itu sakitnya sampai 48 hari. Kalau masih nggak percaya juga, silahkan aja coba sendiri. Ya. Jadi saya sudah sampaikan keutamaan salat subuh ini, ya. Maka mulai besok ayo kita siapkan supaya bangunnya lebih awal, ya. Kemudian sempurnakan. Nah, sehingga jaminannya di Al-Bukhari nomor hadis 657, Muslim nomor hadis 651. Perhatikan kata Nabi, kalaulah setiap manusia itu tahu keutamaan salat subuh, kalaulah tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh, begitu redaksinya, tentulah mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dengan merangkak. Ya. Merangkak itu maksudnya bukan datang merangkak ini, bukan. Maksudnya banyak yang datang, saking banyaknya sulit bergerak. Ya, sampai setahap. Merangkak kan nggak langsung ya. Merangkak itu setahap. Kalaulah tahu keutamaan ini, itu orang akan semua berlomba-lomba untuk subuh. Sampai bergerak itu susah. Seperti merangkak. Ya. Anda sudah disampaikan keutamaannya, tapi Anda nggak mau ambil juga. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa mesti dibantu itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah sebelum nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kalau yang lain nggak datang subuh belum belajar, belum ada dalilnya, kalian sudah belajar, sudah tahu keutamaannya, kenapa belum dipraktekkan juga? Mau jawab apa itu? Ya. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita akan mulai bahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Izinkan saya untuk menjawab dulu beberapa pertanyaan yang ini masuk ya ke kami. Masih ada waktu? Baik, saya jawab beberapa saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan ana bertanya, Ustaz, ana pernah dengar dari antum bahwa ketika tahajud Umar dan Uthman membaca Al-Quran bisa sampai khatam beberapa kali dalam salatnya. Namun bukankah Rasulullah SAW melarang kita untuk menghatamkan Al-Quran paling cepat 3 hari? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari ikhwah kita, salah seorang saudara-saudari kita. Saya pernah menyampaikan bahwa di antara sahabat orang soleh ada yang sampai menghatamkan Quran sehari semalam khatam, ada yang sehari 2 kali hatam, ada yang sehari 3 kali hatam, 4 kali hatam. Saat yang bersamaan ada hadis Nabi yang melarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Pernah dengar itu? Nah, bagaimana korelasinya? Kita buktikan dulu barangkali keterangannya supaya tidak keliru. Keterangan kami yang menyampaikan para sahabat itu pernah hatam, bahkan salafus saleh, tabi'in, sampai ulama-ulama ya, kekinian pernah menghatamkan Quran bahkan dalam sehari semalam. Ya. Anda bisa cek itu, misal referensinya, saya sebutkan dulu. Mau yang tebal berjilid-jilid atau cuma 1 jilid saja? 1 jilid ada terjemahannya itu ya, paling gampang ya. Oh ini lekat tintanya. Kitabnya namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi. Ya.
Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bisa di googling di internet gratis. Ya. Kalau di internet saya lihat dalam bahasa Melayu itu ya, At-Tibyan, tulis saja At-Tibyan, At-Tibyan. Ya. At-Tibyan. An-Nawawi tulis, oke? Okay? Kalau Anda beli kitabnya yang asli berbahasa Arab, ya, cetakan yang paling bagus saya rekomendasikan yang warnanya kuning, ya. Terbitan Darun Nafais, ya. Ada 187 halaman. Warnanya kuning, terbitan Darun Nafais. Keterangan tadi ada di halaman ke-46, paragraf pertama, baris ke-7 sampai 9. Ya. Itu satu. Kalau Anda mau sedikit lebih tebal, cari kitab namanya Siyar A'lamin Nubala, ya, jilid yang keempat, halaman 51 sampai 53. Ya. Kita lihat misalnya. Faminhum minalladzina yakhtimuna al-Qur'ana bil-laili. Maka di antara para sahabat, tabi'in, ulama saleh, ada yang menghatamkan Quran semalam langsung khatam dalam tahajudnya. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada Utsman bin Affan. Ya, Utsman itu Bapak seorang pengusaha, orang hebat, sibuknya luar biasa. Ekspor impor, keluar masuk Madinah. Keluar masuk Madinah dalam sibuknya ahli surga dan masih punya rekening di Bank Saudi sampai hari ini. Sampai hari ini, satu-satunya sahabat yang masih punya investasi itu Utsman bin Affan. Dulu ada satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi, setiap dapat air dari situ mesti bayar. Oleh Utsman diambil, dibeli, dibebaskan oleh Utsman. Siapa saja boleh ambil tanpa bayar. Sekitarnya ada kebun, dibebaskan juga oleh Utsman. Ya. Sekarang itu sudah kebunnya diganti, relokasi menjadi hotel. Setiap ada royaltinya itu disimpan di salah satu bank di atas namakan Utsman bin Affan. Disedekahkan pada umat-umat yang membutuhkan, umat Islam membutuhkan. Itu Utsman. Masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Sekali tahajudnya, satu malam, sampai khatam Quran. Masya Allah. Sahabat ahli surga, orang kaya, investasi hartanya ada sampai sekarang, mau tahajud sampai khatam Quran. Antum bukan sahabat, ya, belum jelas surganya, kaya juga nggak sampai kekayaan Utsman, ya Masya Allah. Jangankan tahajud, kadang-kadang salat fardu masih terlambat. Nah, salahnya di mana? Ya, kita barangkali perlu pelan-pelan belajar. Ada Mujahid, Imam Al-Mujahid. Ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Masya Allah. Bahkan Qatadah itu 3 kali khatam. Imam Asy-Syafi'i itu sekali khatam dalam sehari, kalau Ramadan 2 kali khatam sehari. Ya. Umar bin Khattab 4 kali dalam sehari. Begitu mendengar Utsman berapa? Sekali khatam, saya 4 kali. Besoknya 4 kali Umar itu selalu begitu, ingin berlomba dengan Utsman. Utsman kata Nabi, anfiqu fi sabilillah, infak, yang lain infak. Kata Utsman, ya Rasulullah kurang berapa? Sekian. Kata Utsman, 1/3 harta saya. 1/3. Dulu asetnya masih 6 triliun. 1/3-nya 2 triliun. Ringan lisannya, ambil 1/3 harta saya. Kedengaran oleh Umar, ya Rasulullah, katanya Utsman 1/3. Iya, saya setengah harta saya. Setengah harta saya. Itu Umar. Itu berlomba Pak Bu, berlomba, motivasi diri. Nah, adapun hadis yang dimaksudkan larangan menghatamkan Quran dalam 3 hari, itu Anda bisa temukan di dalam Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1390 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abu Daud nomor hadis 1390 dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar datang pada Rasulullah, saya ingin menghatamkan Quran ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, ya dalam sebulan. Enggak, saya masih kuat. Terus 10 hari, saya masih kuat. Dalam 7 hari, saya masih kuat, saya masih mampu. Kata Nabi, tidak akan mampu memahaminya kecuali engkau lakukan dalam 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari. Ditujukan kepada Abdullah bin Umar yang waktu itu masih kecil. Masih kecil. Ya, diminta untuk baca oleh Nabi sekaligus memahami maknanya. Ini isyarat, ada 2 isyarat di hadis ini. 1, saat kita membaca Al-Quran, yang dituntun oleh Rasulullah bukan sekedar baca hampa makna. Walaupun ada pahalanya, ada. Ya. Anda baca Quran, dan itu keutamaan Quran. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini, yang dibaca tanpa paham isinya kecuali Quran. Ada beli handphone, tulisan Cina-nya, misal, atau kanji begini. Apa artinya? Ini nggak ada artinya, saya pun nggak tahu, saya tulis saja. Ya, misal ginilah. Dibaca nggak? Kenapa? Nggak ngerti.
Dan kalau ada koran Jepang pun di sini nggak akan dibaca karena nggak ngerti. Quran nggak ngerti masih dibaca. Masih dibaca. Kalau bukan mukjizat tidak mungkin itu. Kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Ayo kita bandingkan dengan kitab lain. Silahkanlah kitab agama manapun. Ada nggak kitab yang diulang-ulang dalam sehari 17 kali dibaca? Ada nggak? Kalau diulang-ulang 17 kali, apa sifat yang muncul? Bosan. Cuma Quran yang saat dibaca, diulang-ulang, tidak pernah bosan. Cuma Quran. Ada yang bosan baca Al-Fatihah? Kita itu baca 17 kali minimal dalam sehari. Dalam sholat fardu. Tapi nggak ada tuh yang bosan. Ustaz, saya bosan baca Al-Fatihah, yang lain boleh nggak? Nggak ada. Nggak ada, demi Allah saya katakan. Ya. Cuma Quran itu kitab satu-satunya. Dibaca nggak pernah bosan, cuma mohon maaf, cepat ngantuk. Cepat ngantuk. Ya. Kitab lain memang nggak bosan, tapi ketika baca Quran 5 menit sudah begini. BBM bunyi, WhatsApp bunyi, ping, bisa ketik lagi. 15 menit kuat itu. Quran tidak, karena memang ada setan khusus. Setan khusus ya mengarahkan kita, memalingkan supaya nggak baca Quran. Karena Quran itu belum dipahami, dibaca saja satu hurufnya itu sudah 10 pahala kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah, 10 kebaikan pahalanya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Cuma Quran. Ya. Tapi kalau Anda mampu sudah baca bahasa nabinya, ayo baca dengan artinya. Pahami maknanya. Nah, orang dianjurkan kata Nabi, nggak mungkin bisa baca Quran memahami artinya kecuali minimal 3 hari kata Nabi. Kalaupun terus kita baca, itu maksudnya. Tapi kalau ada orang yang sudah paham isinya, ngerti kandungannya, dibaca cepat sesuai makhrajnya, tajwidnya juga paham, artinya kandungannya meresap dalam jiwanya. Oh, itu 1 hari bisa, 3 hari, 4 kali khatam bisa, karena sudah ngerti isinya. Ya, makanya jangan tanya Utsman. Utsman itu sebelum dipahami sudah dipraktekkan. Ya, Abu Bakar sudah praktek, Umar sudah praktek. Makanya wajar kalau sehari bisa khatam Quran 4 kali, 3 kali, 1 kali paling minimal, karena sudah ngerti isinya. Nah, itu maksudnya hadisnya, jadi tidak bertentangan. Anda yang sudah paham, mengerti kandungannya, silahkan, ya. Tapi kalau kita belum paham, belum mengerti, apalagi bacaan belum baik, maka setidaknya berhati-hati dalam membacanya. Ya. Sedikit salah huruf bisa berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dibaca pakai hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan orang-orang yang kena penyakit. Dan lain. Waliyadzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain. Segala puji bagi Allah, Tuhan orang-orang yang enggak jelas. Ya, ngalamin tuh enggak jelas, enggak ada artinya. Ya. Hati. Konon katanya itu Jawa agak susah ya. Ya. Kalau Sunda F susah itu. F dibaca P ya. Orang Sunda nggak bisa bilang F nih, padahal itu fitnah katanya. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat kepada kami yang istrinya ikut bekerja kantoran. Kadang ada rezeki berkurang jika tidak ikut istri bekerja. Di sisi lain khawatir anak hanya punya waktu sedikit dengan ibunya. Syukran. Afwan. Al-Karim, bertakwalah kepada Allah. Allah sudah membuat aturan. Ada aturan di Quran. Quran surah An-Nisa, jawabannya ayat ke-34. Pelan-pelan. An-Nisa ayat ke-34. Itu ada pembagian 2 tugas. Dan uniknya nanti orang Jepang yang praktekkan. Ya. Mereka punya programnya. Anda harus bedakan bekerja dengan mencari nafkah, itu lain. Ya. Bekerja dengan mencari nafkah, itu lain. Ya. Seorang suami ketika akan menikah, ingat ya, bukan ketika telah menikah, akan menikah, itu ditegaskan oleh Quran, tugasnya akan menjadi imam. Imam, pemimpin. Ya, pemimpin, jelas ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau Allah sudah menyebutkan pemimpin, berarti 2 aspek, dunia dan akhiratnya. Ya. Aspek akhirat itu pemimpin dalam ibadah spiritualnya. Di bapak misal, mohon maaf, di Masjid Al-Ihsan jadi makmum, pulang ke rumah jadi imam. Ya.
Sifat seorang imam artinya jadi pendahulu, dia mimpin, yang dipimpin mengikuti bacaan imam, gerakan imam, dan seterusnya. Bagaimana Anda bisa menjadi imam kalau tidak mengerti bacaannya? Tidak tahu gerakannya. Karena itu seorang suami ketika bersiap akan menikah, dia mesti belajar bagaimana cara jadi imam yang baik. Tidak mungkin seorang ditugaskan jadi pilot kalau tidak bisa mengendarai pesawatnya. Ya. Tidak mungkin jadi masinis kalau tidak bisa mengendarai keretanya, itu nggak mungkin. Karena itu belajar. Minimal perbaiki bacaan Qur'annya, perbaiki, ya. Kan tidak menarik kalau ada ayah diperbaiki oleh anaknya yang 5 tahun. Ya, bertakwalah kepada Allah. Anak antum sudah bisa memperbaiki, antum sendiri nggak memperbaiki. Dan akan ditanya, kamu yang jadi imam kenapa tidak disempurnakan? Ya. Pernah ada kisah yang kami terima beberapa waktu yang lalu, saya pernah sampaikan. Makanya kalau bapak ibu kedatangan seorang pemuda, ya, kata Nabi, yang diridhoi baik akhlaknya, itu segera nikahkan. Kedatangan seorang pemuda yang akhlaknya paling bagus, ya. Kan ada 4 yang biasanya ukurannya. Tuli jamaliha, karena cantiknya, karena gantengnya, ya. Walaupun itu relatif, ya. Orang bilang cantik relatif, kalau jelek mutlak katanya, ya. Tapi kan itu ukuran, ya. Yang kedua, hartanya. Ini seringkali salah memahami. Hartanya itu disebutkan kaya, bukan. Kalau untuk perempuan yang bisa memanage harta suami dengan baik, untuk perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki mencari calon istri, carilah calon istri yang bisa memanage harta suaminya dengan baik. Cari, jangan melebihi kemampuan. Misal Anda kemampuan dapat 5 juta, cari istri yang zakat malnya aja salonnya sudah 10 juta misal. Ya gak akan nyambung, ya. Nah, tapi kalau laki-laki, termasuk juga perempuan nanti, ya, yang ketiga nasab. Ketiga nasab. Di satu kecantikan, ya, keindahan, yang kedua itu harta benda, ketiga nasab. Asal muasal, keturunan dari siapa dia? Ditelusuri dari orang baik atau yang kurang baik, lingkungannya seperti apa, pendidikannya seperti apa untuk menyesuaikan. Tapi yang keempat, didiniha, karena agamanya, akhlaknya. Khusus untuk laki-laki, kalau ibu kedatangan seorang laki-laki, bapak, ternyata akhlaknya bagus, luar biasa, agamanya kuat, itu segera terima. Sayang kalau kehilangan. Taribat yada, Allah akan jamin beruntung dalam rumah tangganya. Ya. Tidak cukup dengan amin, cek dulu, lihat ya. Ada yang datang, lihat. Pernah ada seorang kiai kedatangan langsung 3 orang melamar. Saya dapat cerita itu kisah. Itu tahu diperebutkan, nah perempuannya cantik, baik, ditanya kan, Masya Allah. 3 datang, kamu siapa anak pertama? Saya Anas pak. Ya udah baca surat An-Nas katanya. Bacakan An-Nas, kemudian selesai, ya sudah cukup bagus. Kamu nak yang kedua? Saya Torik pak katanya. Ya udah baca surat At-Torik. Was-samai wat-tariq. Selesaikan, baik, selesai. Yang ketiga belum ditanya udah pucat. Kamu siapa nak? Saya Imran pak katanya. Pak ya, saya Imran. Ini belum selesai, tapi panggilan sehari-hari kulhu pak katanya. Ya, panggilan sehari-hari kulhu. Masya Allah. Dia dapat cerita. Tapi Masya Allah, mohon maaf, tapi ini nyata. Saya pernah sampaikan juga di sini. Tapi ini pertanyaan nyata waktu di Panjalu pulang ke Garut. Nggak tahu apa ada hubungan yang tidak dengan kisah ini. Tapi yang kedua ini pertanyaan yang real, nyata disampaikan. Ustadz, bagaimana hukumnya? Ada seorang pemuda menikah, dia nggak pernah baca Quran, cuma hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu saja. Setelah menikah qadar Allah, diberi jalan oleh Allah. Ya, ibu mertuanya minta diimami di rumahnya. Nggak keluar dulu, subuh baca Qul huwallah. Begitu maghrib jahar Qul huwallah lagi. Ya. Begitu isya kata ibu mertuanya, nah nggak apa-apa lah. Yang rakaat pertama Qul huwallah, yang kedua mohon ganti surat lain ya. Anaknya nggak jawab. Begitu takbir, waladdallin, rakaat kedua diam lama begini. Masya Allah. Ditunggu, dikira berpikir cari ayat, ternyata itu berbelok begini. Mah, boleh nggak Qul huwallah lagi? Itu nyata ditanyakan pada saya di Garut. Apa hukumnya orang sholat seperti itu? Saya bilang batal pasti sholatnya dan dia mesti belajar. Maka Anda yang sudah siap menjadi seorang suami itu mesti belajar. Nah, dalam hal urusan kepemimpinan dunia itu pun sama. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan laki-laki dibanding dengan perempuan, laki-laki diberikan perangkat mencari nafkah. Ini poinnya. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk ini, nafkah ya, bukan bekerja, ingat, nafkah. Jadi nafkah itu tugas yang melekat pada suami, bukan istri. Di rumah ada suami, istri, 3 orang anak, 1 orang yang bantu. Ya, misal. Jadi ada 6 orang. Begitu suami mencari nafkah, dilakukan sesuai petunjuk Allah, nanti Anda keluarkan lagi ayat yang lainnya. Bagaimana cara mencari nafkah? Kalau ingin yang standar, Al-Baqarah 168, itu sama dengan non-muslim, sama aja. Kalau ingin agak cepat, nyarinya nggak susah,
datang rezekinya mengalir dengan mudah. Al-Baqarah 172. Kalau nggak terlalu lambat tapi cepat sekali datangnya, bahkan belum minta sudah turun, baru gerak dikit aja, itu Masya Allah. Al-A'raf 96, ada turunannya ya. Tapi Anda yakinkan dulu, tugas cari nafkah itu saya siapkan, tunggangi ayat-ayatnya, keluarkan, Anda amalkan, itu dijamin langsung rizki orang serumah diturunkan oleh Allah di tangan Anda para pria. Rizki orang satu rumah, 6-6-nya. Tapi kalau dibalik, yang istri yang mencari nafkah, bukan bekerja ya, istri yang mencari nafkah, maka jangan harap rizki orang serumah akan diturunkan pada istri. Tidak, hanya untuk pribadinya saja, kecuali dalam keadaan tertentu. Makanya seorang perempuan yang bertugas mencari nafkah, selama suaminya mampu dia mencari, itu akan selalu banyak masalah di rumah tangganya, dan selalu kurang, karena keberkahan tidak masuk, keberkahan tidak hadir. Nah, kalau suami sudah mencari nafkah, perempuan ada hobi bekerja, ada yang dagang, ya, macam-macam dan sebagainya, itu tidak dilarang. Cuma bahasa riwayatnya disebut kamu sulit nantinya, capek, tugas terabaikan. Sebagian tanggung jawab yang harus melekat pada diri perempuan yang tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki, maaf, tertunda, minimal terabaikan. Karena itu bagi perempuan-perempuan yang berniat untuk bekerja, misalnya, mohon maaf, maka pastikan tanggung jawab yang berada di rumah dan itu akan ditanya oleh Allah, itu sudah selesai. Pastikan itu ya. Tapi yakinkan pada diri kita. Kalau pada saya silahkan ragu, tapi pada Allah jangan ragu. Saya punya keyakinan sampai hari ini, demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya minta istri saya untuk di rumah mendidik anak, perhatikan, Masya Allah. Dan itu tidak mudah ya. Tolong jaga, kemudian kita seimbangkan. Sudah, rezeki urusan Allah, saya hanya bergerak, Allah yang akan berikan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai hari ini selalu cukup, tidak pernah kurang. Yang paling menarik dan tidak susah gitu. Tidak susah. Kita butuh sesuatu, alhamdulillah Allah kirimkan. Ya, kita berikhtiar, tapi harus ada ikhtiar. Ya, ada kemudahan Pak Bu. Biasanya kalau hukum Allah tidak diikuti, capek hidupnya. Ya, di saran saya pada suami, yakinkan dengan potensi dirinya, kemudian keluarkan ayat-ayat mencari nafkah di Quran, tunggangi ayatnya. Begitu antum melakukan itu, nanti aku akan lihat ada perbedaan yang terjadi dalam hidup kita. Silakan rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Baik. Pak Ustadz, orang sudah beribadah 40 tahun, sedang dia bergosip selama 5 tahun. Kemudian meninggal. Nah, apakah ibadah 40 tahun itu sia-sia? Ibadah selama 40 tahun, gosipnya 5 tahun. Pertanyaan saya, kok masih bisa bergosip 5 tahun lagi? Dan kehitung gitu ya, kehitung ini kan yang paling menarik, ini kehitung gosipnya itu bisa 5 tahun. Ini luar biasa ini. Aduh, Masya Allah. Ini baru saya dapatkan pertanyaan luar biasa dari semua episode, yang paling menarik ya. Baik, Quran surah ke 46 Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Hati-hati kalau usianya sudah 40 tahun bahkan lebih. Hati-hati. Ya, hati-hati. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan setiap manusia itu berbuat baik pada orang tuanya ya. Hamalathu ummuhu kurhan ya. Ibunya mengandungnya sulit luar biasa sampai kemudian menyapinya, selesai. Poinnya bukan itu. Surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Perhatikan. Poinnya adalah, maka bila ada seorang anak sampai usianya 40 tahun. Ada ayatnya? Sampai 40 tahun dan masih didapati kedua orang tuanya. Hati-hati, sampai 40 tahun. Sebetulnya ayat ini bisa umum, orang tuanya masih ada atau sudah meninggal. Maka perhatikan, diajarkan doa oleh Quran. Diajarkan doa. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Belum selesai. Wa ala walidayya. Perhatikan betul ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Usia 40 tahun, kata Quran, banyak-banyak berdoa. Doanya 2. Yang pertama, Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing saya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku selama 40 tahun ini. 40 tahun. Insyaallah. Tapi yang menarik bukan ini. Wa ala walidayya, ini adab Quran. Dan pada kedua orang tuaku
yang telah mempersiapkan, mendidik, mendoakan aku sehingga aku mendapatkan nikmat ini sampai 40 tahun. Ini adab di Quran menjelaskan bahwa barangkali kesuksesan yang Anda telah raih selama 40 tahun itu, 30 tahun, 50 tahun, barangkali ikhtiar Anda itu mungkin cuma 30%-nya. Ya. 70%-nya itu yang membuat Anda sukses, kaya, kedudukan naik. Mungkin mohon maaf, itulah tangisan ibunda yang tiap malam itu bangun, nangis, keluarkan air matanya. Wahai Allah, hamba cuma makan singkong yang dibawa oleh suami. Berbagi dengan suami dalam keadaan peluhnya. Dia berharap mendapatkan rezeki yang halal. Dia nangis pelan-pelan. Mohon ya Allah, jangan sampai anak saya mendapatkan situasi yang serupa seperti sekarang. Mudahkan pekerjaannya, lancarkan rezekinya, berikan kenikmatannya, bimbing dia ya Allah. Itu yang sampai ke langit. Ibunya Ismail siapa? Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam. Maaf. Yang bolak-balik cari air siapa? Hajar. Turun dari sofa dengan beningnya. Begitu melihat peluang, kayaknya ada mata air oase. Lari beliau. Setelah lari, kayaknya bukan ya. Tapi pastikan aja. Naik, bukan. Bolak-balik, bolak-balik. Masya Allah. Dalam bolak-baliknya, Ismail sudah semakin haus, menghentakkan kakinya sedikit saja. Tak. Keluar apa? Baik. Yang mendapatkan airnya siapa? Ismail. Yang bolak-baliknya? Hajar. Kalaulah ibundanya tidak menangis, lelahnya, bolak-balik, capeknya, tentulah Ismail itu sebelumnya sudah mengentak-kentak, tapi air nggak keluar. Tapi ketika ibunya bolak-balik, menangis, memohon kepada Allah, yakin, tawakal, itu yang menyebabkan air keluar. Dan hebatnya, zam, bukan ijma. Ibunya bisa berkata, ijma. Kalau ijma itu kumpul, bisa habis. Makanya sekarang kita ijtima, kumpul, tapi pulang lagi. Selesai. Kalau zam, kumpul jangan habis, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Makanya zam yang terkumpul terus tidak akan pernah berhenti. Ada anjuran di dalam Quran, hati-hati Anda kalau sudah usia 40 tahun, banyak-banyaklah bermohon kebaikan kepada Allah, plus sertakan orang tuanya. Karena boleh jadi ikhtiar Anda itu cuma 30%, orang tua yang memohonkan kebaikan kepada Allah. Dua, ini kaitannya. Wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, bimbing saya supaya banyak mengerjakan amal soleh yang engkau ridhai. Ini poinnya. Amal soleh yang engkau ridhai. Maaf, solat amal soleh bukan? Amal soleh, tapi belum tentu orang solat Allah ridha. Barangkali saat solat ada riaknya, ya. Imamnya bagus mimpin solatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai maghrib kata makmumnya, Ustaz, Masya Allah, suara antum bagus sekali. Saya sampai khusyuk dengarnya. Masuk setan, tak. Begitu isya nanti diukin sedikit biar lebih bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya nggak ada ini tuh. Ya. Begitu dipuji muncul. Itu sudah masalah. Masalah tidak diridhai. Ya. Infak yang riya tidak diridhai, hilang pahalanya. Coba antum cek ya. Ya, gampangnya di Quran aja lah, ngambil 40 tahun. Dari 40 tahun kan bekalnya untuk ibadah ya. Terus pulangnya. Coba dari 40 tahun ini, berapa tahun yang jadi ibadah? Cek. Tuh ya. Gampangnya begini, menurut penelitian, kecil-kecilan ini ya, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Setengahnya. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 40 tahun ya. Dari mulai bayinya, tidur siangnya, tidur malamnya, ya capeknya, kurang lebih lah setengah usianya. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun. Di sini sholatnya, makannya, minumnya, bohongnya, plus tadi gosipnya sampai 5 tahun. Ya. Baik. Jadi kalau kita beraktivitas 20 tahun, usia 40 tahun, punya aktivitas cuma 20 tahun. Ya. Yang jadi ibadah berapa tahun? Misal setengahnya, 10 tahun ibadah. 10 tahun. 10 tahunnya yang lain. Dari 10 tahun ibadah, sudah diridhoi Allah belum? Sudah pasti diterima belum? Kira-kira yang diterima berapa tahun? Tuh. Ayo ambil, gak usah pesimis, mungkin 5 tahun. Yang jadi masalah, orang usia 40 tahun punya amalan yang dibanggakan, yang tak bermasalah cuma 5 tahun. Sebelum ke sana, saya mau tunjukkan dulu. Sebelum ke sana, saya mau tunjukkan. Gini poinnya. Ada orang diberikan 40 tahun, amalan utama cuma 5 tahun. Ada anak dikasih usia 4 tahun, Masya Allah, dia sudah amalan luar biasa. Amalannya melebihi usia 40 tahun. Orang 40 tahun belum hafal Quran. Ini anak 4 tahun sudah hafal Quran. Ya. 40 tahun matanya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat.
Anak 4 tahun matanya buta, sarafnya terganggu, hafal Quran, antum kemana aja? Dan bagaimana bisa menjawabnya di hadapan Allah? Saya kan pernah katakan seorang anak kecil Musa namanya, 6 tahun, 7 tahun dari Asyut di Mesir. Masya Allah belajar Quran, ya sampai bapaknya mengantar pakai motor dimodifikasi, jalan 20 km. Awal-awal gurunya cuma minta 1 ayat. Anda bayangkan dari Lebak Bulus ke Bekasi ke sini, begitu datang ke gurunya, minta ngaji, baca alif lam mim, udah pulang lagi, ntar besok datang lagi ya. Kira-kira mau datang lagi nggak besoknya itu? Ini anak sabarnya luar biasa, sabar, paham, ini guru pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Masya Allah, ditekuni sampai hafal Quran. Bapaknya yang nganter belum hafal, anaknya yang buta hafal. Tapi setiap pulang, bapaknya ngecek lagi hafalannya, disimpan di dashboard motornya, dimodifikasi, cek nah, dimanfaatkan di jalan, sampai hafal. Begitu sudah hafal Quran, itu sampai beritanya disebarkan secara viral, Allah berkehendak, sampai salah seorang reporter televisi datang, ya, merekam itu, ditanya, ya Syekh Musa, hey Syekh Musa, jika anda diperkenankan oleh Allah untuk memohon saat ini, apa yang mau diminta? Kira-kira kalau mata kita nggak bisa lihat, mintanya apa? Sambil lihat, ya, minta melihat. Tapi jawabannya mengejutkan. Lihat kalimatnya. Kalau saya diperkenankan oleh Allah untuk memohon saat ini juga, saya akan minta kepada Allah, satu, ya Allah, mohon jangan sembuhkan mata saya. Biarkan saya buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Satu. Tolong biarkan saya buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik, demi Allah saya katakan, saya akan membawa Quran saya ketika menghadap ke hadapan Allah. Saat saya datang sendirian dalam keadaan yang sangat gemetar, saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini menjadi bekal saya menghadap kepadamu. Kalau dengan Quran yang sudah saya hafalkan, saya mesti dihukum juga, mohon ringankan hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anda dari mana itu? Ya Allah. Itu Musa, anak buta, 6 tahun, menghafal Quran, membawa bekal menghadap Allah. Kita dikasih 60 tahun, usia yang sangat panjang, kemana aja kita? Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah, perbaiki. Belum kita bicara ini, ikhlasnya cuma 5 tahun, berapa tahun dosanya yang dikumpulkan? Karena itu kalau Anda sudah lewat usia 40 tahun, maka perbanyak amal soleh. Sudah berpikir pulanglah, jangan yang macam-macam lagi. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Hei hambaku, saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak main-main. Ya. Kalau kita bisa beribadah, kenapa main-main? Kan tipis bedanya. Cuma diniat saja. Anda makan, minum, baca bismillah jadi ibadah. Tidak baca bismillah nggak jadi ibadah, kan sayang. Karena itu kembalilah ke rumah masing-masing, bulatkan niat untuk kembali kepada Allah, perbaiki keadaan diri kita, dan insya Allah Allah mudahkan segala kehidupan kita. Dunia ini kecil, sangat kecil, dan itu digenggam saja. Kalau kita sudah orientasi akhirat, dunia akan ditundukkan oleh Allah. Gampang, demi Allah saya katakan gampang. Ya. Saya kira kita sudah lewat waktunya, ini saya pegang. Ya, saya pegang. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dan kita akan jawab, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan duha kali ini. Mohon berkenan kalau ada sesuatu yang kurang tepat, yang salah, itu mutlak kesalahan saya. Tinggalkan pendapat saya dan ambil pendapat Ustadz yang lebih baik, dan maafkan saya. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan, dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan berikan dulu pengumuman barangkali. Baik. Yang pertama, ikhlas sekalian, saya tidak tahu apa ini sudah disampaikan atau diketahui secara menyeluruh informasinya. Kalau belum, nanti bisa ditanya teman-temannya. Barangkali ini diketahui juga oleh yang lain. Yang pertama, ada wakaf mushaf. Sekali lagi, ini terakhir saya sampaikan. Wakaf mushaf dari Kementerian atas Kerajaan Besar Saudi Arabia, ya, sebanyak 50.000 mushaf. 50.000 mushaf, ya, itu dibagikan secara gratis, tidak ada biayanya. Mushafnya sama dengan yang cetakan Madinah, ya. Itu antum tulis surat permohonan, kemudian ada nomor kontaknya, ya, nanti disampaikan ke situ, dan kalau masih ada stoknya insya Allah akan disampaikan, dan tidak ada biayanya, kecuali biaya kirim saja mungkin, ya. Saya sudah sampaikan ke Al Ihsan nomor kontaknya, antum mintakan saja beserta alamatnya, ada di situ, ya. Diajukan surat permohonan, kalau perlu rekomendasi pakai bahasa Arab, nanti saya coba buatkan, ya. Jadi coba kami buatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda yang nanti membutuhkan untuk materi-materi taklim, sering masuk di media sosial dan sebagainya, jadi kami ada staff ya, yang kadang ikut, silahkan tanyakan, atau mungkin nanti ke Al-Ihsan dititipkan, itu silahkan saja kalau mau kopi dan seterusnya.
Ya, termasuk jadwal-jadwal taklim yang sering ditanyakan, ini sudah kami siapkan ini untuk tahun depan, ya setahun ke depan. Untuk yang Jumat ini sudah ada. Ya, nanti tidak usah bertanya lagi, nanti silahkan disampaikan dan Anda bisa bawa. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting barangkali, ya ini yang paling penting. Saya mohon sebesar-besarnya, kalau diperkenankan saya bermohon, mari kita berdoa, sisihkan waktu untuk saudara-saudara kita pertama di Indonesia yang sedang diliputi oleh musibah dengan bencana asap, ya. Kita doakan kalau ada kesempatan istisqa, antum ambil tanah yang lapang dan dalam kesendirian antum di malam hari tolong doakan supaya mereka diberi kemudahan. Dan yang paling penting, Allah memberi kesadaran pada orang-orang yang berlaku maksiat, yang sengaja membakar, yang keliru dan sebagainya, supaya ditunjukkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa datang ke sana memberikan bantuan, setidaknya kirimkan doa. Kirimkan doa, ya. Termasuk saudara kita yang di Syria, di Palestina, dan sebagai terutama di Palestina dan Syria saat ini, saya sangat bermohon dalam salat antum, ya, dalam malam-malam antum doakan mereka, ya. Saya mohon doakan. Mohon doakan supaya kita tidak ditanya di akhirat nanti apa yang kamu lakukan, ya. Saat ada orang-orang meninggal di pinggir pantai dan kita tidak memberi apapun, dan ditolong oleh non muslim, antum mau jawab apa nanti di akhirat? Maka itu kan saudara kamu, kenapa kamu tidak tolong? Ditolong oleh non muslim dan kita yang berhak dibandingkan mereka. Jadi kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, setidaknya doakan mereka, ya, doakan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk antum semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.